Hai anak-anak, kita sudah sampai di pelajaran 2.3 mengenai kelompok-kelompok hewan. Pada pelajaran ini, anak-anak akan mengetahui ada berbagai kelompok-kelompok hewan. Nah, kosakata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini dan anak-anak harus mengetahuinya adalah 1. Akuatik. Nah, kalau disebut sebagai akuatik berarti hidup di dalam air. Akuatik, air. Akuarium, air. Akuatik, air. Ingat ya, akuatik berarti hidup dalam air. Kemudian ada kata kedua yakni karakteristik. Karakteristik berarti penampilan yang membuat suatu kelompok berbeda dari kelompok lainnya. Jadi kalau kita katakan karakteristik berarti sesuatu yang unik. Nah, sesuatu yang unik. Insang. Insang berarti organ yang membantu ikan untuk bernafas. Kalau manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Nah, kemudian ada sisik. Sisik itu kulit yang kaku dan tipis. Kulit yang kaku dan tipis. Biasanya kita dapat lihat di ikan, sisik ikan. Selanjutnya, apakah anak-anak mengetahui bahwa hewan dapat dibagikan menjadi beberapa kelompok menurut karakteristik mereka? Nah, pada pelajaran ini kita akan membahas 6 jenis atau 6 kelompok hewan berdasarkan karakteristik mereka. Nah, yang pertama kita sebut sebagai mamalia. Jadi, kelompok hewan yang pertama, mamalia. Contohnya ada gajah, ada lumba-lumba, dan kuda. Nah, ciri-ciri dari mamalia, mereka memiliki rambut di tubuh mereka. Jadi anak-anak lihat ya, dia orang punya rambut. Kemudian melahirkan anaknya. Jadi bukan dengan cara bertelur, tapi kalau mamalia dengan cara melahirkan. Tidak hanya melahirkan, bahkan hewan yang tergolong dalam mamalia menyusui anak-anak mereka. Nah, manusia termasuk mamalia. Contoh-contoh mamalia. Mamalia yang terdapat di laut misalnya ada ikan paus, ada lumba-lumba. Kemudian mamalia yang terdapat di domestik maupun di darat seperti ada anjing, ada kuda, ada sapi. Dan mamalia yang liar atau hewan liar misalnya ada gajah, ada harimau, dan monyet. Jadi anak-anak jangan melihat gajah sebesar itu. Ternyata gajah itu penuh kasih sayang loh. Ia juga menyusui anaknya. Kelompok hewan berikutnya adalah reptil. Contoh di sini seperti ular, penyu maupun buaya. Nah, mereka memiliki sisik pada tubuh mereka. Seperti yang sudah tadi Ibu katakan, sisik terdapat pada ikan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa sisik juga terdapat pada hewan-hewan lainnya. Misalnya buaya, penyu maupun ular. Nah, mereka bertelur dan anaknya menetas dari telurnya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kelompok hewan reptil itu tidak melahirkan seperti kelompok hewan pada mamalia, melainkan ia bertelur. Nah, bertelur dan anaknya menetas dari telurnya. Sangat unik bukan? Nah, kelompok hewan yang ketiga, ikan. Ikan adalah hewan akuatik. Seperti yang tadi sudah kita katakan, kalau akuatik itu hidup di air. Mereka dapat hidup di kolam, di danau, sungai, maupun samudra. Mereka memiliki kulit yang bersisik dan memiliki insang untuk bernafas. Insang terdapat di sini dan sirip di sini. Mereka memiliki sirip untuk membantu mereka berenang dalam air. Dan mereka juga bertelur. Mereka bertelur di dalam air. Salah satu fakta yang menarik
ada lebih dari 20.000 jenis ikan di dunia ini dan mereka tidur dengan mata yang terbuka. Oleh karena itu anak-anak jangan heran ya kalau anak-anak memiliki ikan atau memelihara ikan, kok ikannya nggak pernah tidur ya Bu Guru? Nah, ternyata ikan itu tidur dengan mata yang terbuka. Selanjutnya, kelompok hewan yang disebut sebagai amfibi. Nah, mereka ini hidup di dalam atau di dekat air. Mereka memiliki kulit yang lembab dan berlendir. Lembab berarti tidak basah. Mereka juga bertelur di dalam air. Contohnya, ada kodok, ada katak, salamander, maupun kadal air. Kelompok hewan yang kelima, yaitu burung. Nah, mereka ini bertelur. Mereka memiliki bulu, sayap, kaki yang bersisik, cakar, dan paruh. Burung unta, burung penguin, dan kiwi adalah beberapa burung yang tidak dapat terbang. Nah, anak-anak pulang ke rumah bisa tanya Papa loh, Papa tahu nggak? Ada burung yang nggak bisa terbang loh. Papa bisa sebutkan nggak burung apa aja? Dedek tahu loh. Nah, tanya Papa ya. Ada burung unta, penguin, dan kiwi. Ternyata yang lebih unik lagi, bahkan ada burung yang tidak memiliki sayap, yaitu burung kiwi. Nah, burung ini ditemukan di daerah Selandia Baru. Selanjutnya, burung itu ternyata dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Misalnya, ada burung air, yaitu burung yang hidupnya di air. Contohnya, bebek yang sering kita jumpai, bangau, dan flamingo. Kemudian, ada juga burung jenis pemburu. Burung yang memburu dan memakan binatang kecil. Contohnya, ada elang dan burung hantu. Jenis burung lainnya, misalnya burung dengan bulu yang beragam warna, jadi sangat indah kelihatannya. Contohnya burung merak. Contoh burung yang lainnya itu burung yang biasanya atau umum kita jumpai, seperti burung gagak, burung merpati, dan burung parkit. Nah, kita akan mempelajari kelompok hewan yang lainnya, yaitu serangga. Serangga adalah kelompok hewan yang terbesar dan ditemukan di seluruh dunia. Mereka memiliki 6 kaki, jadi bukan 2 atau 4, melainkan 6 kaki. Kebanyakan serangga ini memiliki sayap loh anak-anak, jadi bisa terbang. Nah, contoh-contoh serangga misalnya ada lebah, ada belalang, kupu-kupu, semut, nyamuk, lalat, kecoa. Nah, ibu guru, semut kan nggak bisa terbang. Iya, semut itu nggak bisa terbang, tapi ia termasuk dalam kelompok hewan serangga. Nah, kita sudah sampai pada akhir pelajaran. Ibu mau agar anak-anak mengeluarkan buku kegiatan dan mengerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran berikutnya. Dadah!